Kenapa dalam beragama mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan? Anak-anak kita itu loh sama-sama manusia, dia juga punya perasaan yang harus dijaga rasanya. Harus dijaga hatinya, harus dijaga pikirannya, harus dijaga perasaannya. Anak-anak kita juga manusia. Kenapa kita mengabaikan perasaannya, pikirannya, hatinya? Hanya ego kita. Wah, kemarin saya nikah beda agama. Memang kalau kita kembali tentang administrasi negara, yang salah itu tetap pemerintah. Kenapa gitu loh? Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin saya ini dijapri salah satu anggota kita, seorang ibu rumah tangga dari Magelang. Nggak perlu saya sebutkan namanya karena maksud kita bukan mau mengungkap permasalahan rumah tangga orang lain, tapi ini untuk menjadi sebuah studi kasus. Kita akan mengangkat sebuah studi kasus dan kita beri judul dalam beragama jangan mengalahkan kemanusiaan. Nah, seorang ibu tadi japri ke saya, Romo, suami saya barusan pulang dari merantau. Suami saya marah-marah ke saya, Romo, karena saya saat ini belajar tentang ajaran Jawa. Dikiranya saya sudah keluar dari agama Islam. Saya sudah murtad, katanya Romo. Suami saya marah-marah. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Ini studi kasus yang pertama. Ya. Sehingga dalam beragama, janganlah mengalahkan kemanusiaan. Kenapa? Kenapa harus marah-marah gitu loh? Si suami itu loh, kenapa harus marah-marah hanya karena istrinya mempelajari ajaran Jawa? Toh ini istrinya, toh ini ibu dari anak-anaknya. Ini tali tali kemanusiaan. Bagian juga ini istrinya yang telah mendamping hidupnya menjadi istrinya sekian tahun, sekian puluh tahun, sampai anaknya itu ada beberapa, kalau nggak salah anaknya 3 atau 4. Bagaimana juga dia adalah ibu dari anak-anaknya. Kenapa dia harus marah-marah? Sehingga dalam beragama jangan mengalahkan nilai kemanusiaan. Padahal kalau kita mau sadari, ya, saya menjadi teringat tulisannya saudara saya Bu Jenny Katap. Bu Jenny Katap ini keturunan Minang yang saat ini ada di Belanda. Kita sering komunikasi di medsos, terutama Facebook. Beliau mengatakan begini, kalau dikatakan murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Tentunya sebenarnya orang di Indonesia yang keluar dari agama Islam itu tidak bisa dikatakan murtad. Kenapa? Yang dikatakan murtad atau keluar itulah ketika dia masuk di dalam agama Islam. Masuk, ada kata masuk, berarti ada kata keluar. Bagaimana orang bisa dikatakan keluar kalau dia tidak pernah masuk? Coba
Kita renungkan kita bersama. Kebetulan ibu rumah tangga tadi seusia saya. Dan juga para pemirsa yang kelahiran tahun 70-an. Kita tidak pernah dengan kesadaran sendiri masuk agama Islam. Semua secara TSM, terstruktur, ya, sistematis, dan masif. Waktu itu pemerintah yang ditunggangi oleh tokoh-tokoh agama tertentu, dia melakukan pemaksaan agama secara TSM. Kita masuk di sekolah SD Impres, berangkat dari rumah, tidak tahu apa itu agama. Tahu-tahu di sekolah ada pendidikan agama. Tahu-tahu di rapot ada pelajaran pendidikan agama. Kita tidak dengan kesadaran sendiri masuk suatu agama. Kalau kita tidak pernah masuk, terus kalau kita mau ganti keyakinan, apakah itu bisa dikatakan keluar? Wong kita nggak pernah masuk kok. Coba para pemirsa renungkan. Kalau kita nggak pernah masuk, bagaimana kita mau dikatakan keluar? Walaupun mohon maaf, saya juga tidak menyuruh dan mendukung orang keluar dari agama A, masuk ke agama B. Kenapa? Karena itu sama-sama kotak. Kalau menurut saya nggak ada bedanya itu. Keluar kotak, masuk kotak. Akhirnya tetap terkurung di dalam kotak. Seharusnya bagaimana? Sehingga berkali-kali saya sampaikan di konten-konten channel YouTube Prakat Prasojo, saya tidak ingin mengajak para pemirsa keluar kotak, masuk kotak. Saya tidak ingin mengajak para pemirsa keluar dari agamanya lama di administrasi KTP-nya untuk masuk ke agama lain. Tetapi saya mengajak untuk melampaui agama, keluar dari kotak, open mind, out on the box. Itu yang saya inginkan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita perjuangkan, mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama di preambul atau di pembukaan. Saya tidak ingin para pemirsa keluar agama A, masuk ke agama B. Itu sama aja. Keluar kotak, masuk kotak. Akhirnya tetap terkurung dalam kotak gitu loh. Akhirnya kita terkotak-kotak. Mudah diadu domba. Hanya karena beda kotak. Kenapa kita tidak keluar dari kotak? Kita menjadi warna alam yang menjadikan warna ini menjadi indah. Karena memang alam itu beragam, bukan seragam. Karena ketika kita masuk kotak, kita diseragamkan sesuai warna kotak tadi. Kembali ke tadi. Bangsa ini tidak pernah masuk dengan kesadarannya dalam sebuah kotak agama tadi. Kalau tidak pernah masuk, bagaimana bisa dikatakan keluar gitu? Kok nggak pernah masuk? Sehingga seperti waktu kita ngobrol sama Jenderal Tobing ya di Sanggar ini. Jenderal Tobing mengatakan apa? Negara, terutama pemerintah, ini mengajari rakyatnya untuk berbohong. Sehingga apa? Data di kependudukan agamanya apa, yang dilakukan kesehariannya itu berbeda. Sampai akhirnya muncullah agama KTP. Yang salah siapa? Pemerintah. Dan ini menyalahi Pancasila. Kenapa? Pancasila sebagai dasar negara kita, ini tidak ada satupun sila bicara agama. Bicaranya ketuhanan. Padahal yang namanya beragama dan berketuhanan itu berbeda. Sehingga kalau ada para pemirsa yang ada kasus seperti ini, seperti ibu yang ada di Magelang tadi, nggak usah marah-marah.
Dalam Anda beragama jangan mengalahkan kemanusiaan. Bagaimana juga itu adalah pasangan Anda. Bagaimana juga itu adalah ibu dari anak-anak Anda. Bagaimana juga dialah adalah bapak dari anak-anak Anda. Jangan sampai hanya karena kota agama Anda menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini studi kasus pertama. Studi kasus kedua. Saat ini secara TSM di rumah sakit ya. Nah, termasuk kemarin ini cucu saya yang ketiga lahir itu. Saya sangat menyayangkan itu dari pihak rumah sakit itu ngasih bayi itu langsung, "Pak, silakan diadani." Gitu. Berarti apa? Mulai lahir sudah ada pemaksaan beragama. Tidak ada kebebasan beragama. Seharusnya bagaimana? Saya menghimbau kepada seluruh bidan, seluruh rumah sakit, jangan melakukan pemaksaan beragama. Biarkan saja anak itu tumbuh dengan kebebasannya. Biarkan nanti setelah dewasa, dia dengan sadar kalau dia mau masuk agama. Kalau nggak mau masuk, ya biarkan saja. Toh negara kita bukan negara agama. Kenapa harus ada pemaksaan beragama? Mulai bayi. Dari pemerintah sudah ada pemaksaan secara TSM. Ini rumah sakit, bidan ikut-ikutan memaksakan pemaksaan beragama. Katanya beragama tidak boleh ada pemaksaan, tapi yang terjadi pemaksaan demi pemaksaan secara TSM. Ini studi kasus yang kedua. Studi kasus yang ketiga. Ini pengalaman beberapa tahun yang lalu ada sebuah acara reuni sekolah. Reuni SMP, sekolah menengah pertama. Saya tidak perlu sebut nama sekolahnya apa. Ini adalah studi kasus, ini kisah nyata. Ada teman, ada seorang, waktu itu dia menikah dengan si perempuan ya. Ini perempuan ini menikah dengan suaminya yang non Muslim. Anggap saja katakanlah agamanya Nasrani. Sampai punya anak 4. Hidupannya baik-baik saja, damai. Sama-sama pegawai negeri di sebuah rumah sakit daerah. Setelah reuni, ada salah satu teman ini yang memprovokasi. "Oh, kamu sudah berdosa kamu. Masuk neraka kamu. Karena kamu menikah dengan non-muslim." "Kamu harus cerai kamu. Pernikahan kamu tidak sah," katanya. Banyak sekali provokasinya. Saya tidak tahu persis bagaimana provokasinya. Tapi intinya seperti itu yang saya dengarkan berita-berita dari teman-temannya. Akhirnya apa? Karena ada provokasi seperti itu, akhirnya terjadilah perceraian. Akhirnya apa yang terjadi? Kasihan anak-anaknya. Kebingungan. Bahkan saya pernah dengar katanya anaknya menjadi terlantar. Bingung, ikut ibu gimana, ikut bapak gimana, ikut simbahnya atau kakek neneknya bagaimana. Padahal usianya bukan muda lagi loh ya. Nah kalau seusia saya kan udah usia 50 tahun ya. Apa yang mau dicari? Kenapa dalam beragama mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan? Anak-anak kita itu loh sama-sama manusia, dia juga punya perasaan yang harus dijaga rasanya. Harus dijaga hatinya, harus dijaga pikirannya, harus dijaga perasaannya. Anak-anak kita juga manusia. Kenapa kita mengabaikan perasaannya, pikirannya, hatinya? Hanya ego kita. Wah, kemarin saya nikah beda agama. Memang kalau kita kembali tentang administrasi negara, yang salah itu tetap pemerintah. Kenapa gitu loh? Agama mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Agama mengabaikan nilai-nilai perasaan cinta.
Apa kita enggak prihatin itu? Kita telah melakukan apa? Kedoliman terhadap anak-anak kita hanya karena ego kita. Usia sudah 50-an, akhirnya menjadi janda, menjadi duda, nikah lagi. Kalau usia segitu itu, toh nggak bisa punya anak lagi. Akhirnya apa? Dia merawat anak dari suaminya. Loh, anaknya sendiri nggak dirawat, malah merawat anak orang lain gitu. Anaknya sendiri dipisahkan hanya karena nilai agama. Kenapa? Dalam beragama kita mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal bagaimanapun juga si suami adalah bapaknya dari anak-anak kita. Bagaimana juga istri tadi ibu dari anak-anak kita. Di mana nilai kemanusiaan kita? Ini studi kasus yang ketiga. Terus ada lagi studi kasus yang keempat. Ada salah satu anggota kita, ini menjadi tokoh gereja. Dia punya anak perempuan. Dia punya pacar seorang muslim. Dia mau ngomong ke orang tuanya takut. Dan bagian juga bapak ibunya itu tokoh di gereja. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya si anak perempuan tadi ini menikah dengan cara muslim. Dengan cara Islam. Dengan cara apa? Nikah lari. Saya katakan nikah lari, dia tidak minta izin ke orang tuanya. Dia menghilang selama 2 tahun. Nah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang anak manusia, dia punya perasaan. Selama dia menghilang 2 tahun tadi, ya, dia menikah setelah itu langsung naik haji. Dia menghilang dari orang tuanya. Tapi bagaimana juga dia adalah anak manusia, dia punya perasaan, dia punya hati. Akhirnya apa? Dia merasa berdosa kepada orang tuanya. Akhirnya dia menjadi insomnia. Penyakit tidak bisa tidur. Dia gelisah terus, tidak tenang. Karena dia merasa bersalah pada orang tuanya. Akhirnya dia mengkonsumsi obat-obatan penenang. Sampai akhirnya terjadilah dia sakit ginjal. Bahkan saat ini dia harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Baru setelah kondisi seperti itu, si suami mengabari ibu dari istrinya. Sudah posisi parah. Sampai orang tuanya itu cerita ke saya sambil merebes mili. Semua nasi sudah jadi bubur, hanya menunggu keajaiban. Mudah-mudahan anaknya bisa sembuh. Ini kembali kasus dalam beragama. Kenapa mengalahkan kemanusiaan? Bagaimana juga si anak perempuan tadi, ini adalah anak dari orang tuanya. Kenapa dia tidak berpikir kalau seandainya dia yang jadi perempuan tadi, dia dibawa lari suaminya untuk berpisah dengan orang tuanya. Dia memaksakan keyakinannya, kamu harus nikah dengan cara agama saya. Kenapa? Dalam beragama mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya nyawa menjadi taruhannya. Ya kita turut berdoa, kita turut sedih, kita turut prihatin. Mudah-mudahan si anak perempuan ini bisa sembuh. Walaupun sudah cuci darah 1 minggu 2 kali. Kita menunggu keajaiban alam. Kita turut prihatin. Dan saya turut berdoa mudah-mudahan orang-orang yang bersangkutan tadi termasuk yang ini tersadarkan. Dalam beragama, jangan mengalahkan nilai kemanusiaan. Jangan sampai agama menjadikan kita terkotak-kotak, mabuk kotak, terkurung kotak. Akhirnya kita menjadi adu domba.
Kita menjadi berkonflik hanya karena kotak-kotak agama. Kita melalaikan, kita mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari studi kasus 4 ini, coba kita renungkan. Para pemirsa bisa komentar di kolom komentar. Memberi masukan, kondotakon. Nah, yang ada di Sanggar Budaya, ada Mas Hadi sama Mas Anton. Apa yang mau disampaikan dengan studi kasus 4 yang saya sampaikan ini tadi? Nah, ini silakan Mas Hadi. Ayo Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Saya tanyakan, kalau kita belajar agama, apakah bisa kita itu memanusiakan manusia? Ya. Kalau dengan studi kasus seperti itu tadi kan, yang A agama, yang satu agama A, yang satu agama B, menikah dengan itu kan seharusnya imbang. Satu A ya satunya juga ke B. Itu aja pertanyaan. Terima kasih Mas Anton, Mas Hadi. Mas Anton ada yang disampaikan? Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Antara beragama dan kemanusiaan. Ini yang lebih didahulukan itu yang mana? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton dan Mas Hadi. Jadi, apakah dengan kita belajar agama kita bisa memanusiakan manusia? Jawabnya ya sulit gitu. Kenapa? Karena dogma-dogma di dalam agama ya, terutama ajaran Dayo, ini kan jelas mereka. Ajarannya salah dan benar. Hak dan batil. Kalau Anda tidak seiman dengan saya, Anda tidak sepemahaman dengan saya, salah. Bahkan ada ajaran mereka yang boleh membunuh. Sehingga mereka walaupun saudara, sepupu, ya, mereka berkonflik, rebutan A sama O, jutaan manusia mati. Coba kita pelajari sejarah dunia bagaimana tentang perang salib, bagaimana konflik antara Islam dan Kristen. Mereka rebutan huruf A sama O. Kristen bilang Allah, Islam bilang Allah, A sama O. Berapa juta manusia mati? Ini fakta sejarah, saya tidak menjelek-jelekan agama. Silahkan para pemirsa renungkan. Karena itulah di Timur Tengah yang merupakan sumber dari agama-agama Abrahamik, di sana kan konflik nggak ada habisnya. Bahkan sampai detik ini. Karena mereka selalu konsepnya salah dan benar. Sehingga terpujilah wahai engkau founding father pendiri bangsa ini. Yang merumuskan Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur ajaran leluhur Nusantara. Pancasila kan tidak bicara agama. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh 4 kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Di situ tidak ada agama. Sehingga itulah awal-awal negara kita. Di dalam data kependudukan tidak ada kolom agama. Tetapi ternyata setelah saya pelajari, ternyata pengkotak-kotaan sejarah ini, pengkotak-kotaan agama ini sudah mulai pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda tahun nomor 158 tahun 1891 ini membuat peraturan agama di Indonesia harus agama internasional, agama Dayo. Walaupun setelah itu pemerintahan Soekarno ini dikembalikan ke ajaran leluhur Pancasila. Tetapi pada masa Orde Baru Pak Harto, peraturan ini dikembalikan lagi gitu loh. Karena desakan tokoh-tokoh agama tertentu. Terjadilah TSM, pemaksaan agama secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga dalam kita belajar beragama, bisakah kita memanusiakan manusia? Saya mengatakan sulit. Saya tidak berani mengatakan tidak bisa. Tapi sulit.
Kenapa? Dari sekian tokoh-tokoh agamis, berapa sih yang bisa belajar kemanusiaan? Hanya segelintir orang saja gitu. Berarti yang bisa manusia ke manusia itu gimana? Ya tentunya ajaran kemanusiaan. Bukan ajaran ketuhanan. Karena Tuhan itu merupakan imajinasi manusia. Setiap manusia, setiap bangsa memiliki perspektif ketuhanannya masing-masing. Yang jadi yang bisa memanusiakan adalah ajaran kemanusiaan, bukan ajaran ketuhanan, apalagi ajaran agama. Karena itulah kita belajar nguwongke wong kalau dalam bahasa Jawa, memanusiakan manusia. Sehingga ajaran leluhur kita sederhana. Yang dijiwit lara jon jiwit, sederhana gitu loh. Lalu dijabarkan kan banyak. Nek dijiwit lara jon jiwit. Nek dirasani wong lara hati aja ngrasani wong. Sederhana loh. Tapi ini sangat manusiawi sekali. Terus leluhur kita memiliki konsep apa itu? Ruwabinida. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Sehingga ajaran leluhur kita tidak bicara salah benar, tapi bicarane elok lan ora elok. Sesuatu yang elok pantas untuk saya belum tentu elok dan pantas untuk Mas Hadi. Orang kok salah tuh. Bukan salah benar. Ini kelebihan ajaran leluhur kita. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Anton, lebih tinggi mana kemanusiaan dengan beragama? Dulu ya tentunya harus kita tinggikan kemanusiaan. Dari 4 kasus kita tadi kan mereka dalam beragama mengalahkan kemanusiaan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Banyak korban gitu loh. Yang Ibu dari Magelang tadi mudah-mudahan tidak terjadi perceraian. Pesan saya kepada Ibu tadi dan suaminya, dalam beragama jangan mengalahkan kemanusiaan. Termasuk tadi studi kasus yang kedua, sampai akhirnya terjadi perceraian, padahal usianya juga sudah bukan muda lagi. Kasihan anak-anaknya. Oh, studi kasus yang ketiga tadi. Terus ke studi kasus yang kedua, jangan lagi terjadi pemaksaan agama. Katanya beragama tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Kita melakukan pemaksaan secara TSM di pemerintah maupun di rumah sakit, di klinik, di kebidanan, terjadi pemaksaan agama secara TSM juga. Termasuk yang studi kasus yang keempat tadi. Kalau terjadi hubungan cinta kasih remaja, saya pesan kepada para pemirsa, terutama para remaja yang punya calon istri, calon suami beda agama, jangan diributkan. Silakan berpegang teguh dengan agamanya masing-masing. Tetapi secara administrasi, cari administrasi yang paling gampang. Itu aja. Ini seperti yang disampaikan Jenderal Tobing kemarin. Pemerintah kita yang memaksa rakyatnya untuk berbohong. Gitu loh. Seharusnya bagaimana? Harus ada pemerintah yang berani memurnikan Pancasila. Sehingga dihapuskannya undang-undang atau peraturan pemerintah yang berbunyi warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui pemerintah. Sehingga dihapuskannya kolom agama. Kita kemurnian Pancasila. Kita tunggu keberanian pemerintah itu. Jadi dalam beragama jangan mengalahkan kemanusiaan. Jadi, terus ada yang ditanya Mas Hadi mengenai muda-mudi yang dicinta itu. Ya. Kalau umpamanya yang satu agama mayoritas, yang satu agama minoritas. Nah, itu nanti gimana? Pesan saya jangan diributkan soal agama. Nah, kalau seumpamanya dua-duanya itu fanatik, ya berarti dia mabuk dogma atau mabuk agama. Sehingga saya katakan jangan diributkan agama. Kalau meributkan agama kan berarti dia mabuk dogma. Kalau namanya mabuk dogma, ya mohon maaf, tai ayam rasa coklat, lebih baik pisah aja. Kebanyakan sesama orang tuanya itu pasti meributkan itu. Nah, kan gini ya. Berkali-kali saya sampaikan, dalam beragama jangan mengalahkan kemanusiaan. Boleh Anda beragama dengan keyakinan Anda merasa Anda paling benar, Tuhan Anda paling hebat, tapi junjung tinggi kemanusiaan. Pacar Anda juga manusia. Hormati dia, hormati perasaannya, hormati hatinya, hormati pemikirannya, hormati keluarganya. Nah, kalau Anda tidak lagi mabuk dogma, Anda tidak lagi mabuk
kota, Anda tidak lagi mabuk agama. Sederhana toh. Kita dalam nikah tadi cari administrasi yang paling gampang. Itu kan cuma sekedar administrasi saja toh. Karena memang pemerintah yang memaksa rakyatnya untuk berbohong gitu loh. Ya. Ya. Jadi gini, kalau umpamanya setelah nikah itu jadi ibadahnya sendiri-sendiri gitu gak masalah. Silakan saja toh. Nggak usah mabuk agama. Iya. Masalah ketuhanan. Itu kan masalah ketuhanan. Jadi masalah beragama biarkanlah sekedar administrasi negara. Masalah berketuhanan silakan di masing-masing manusia, masing-masing personal tadi. Yeah. Takutnya kalau punya anak nanti tetangga itu ngerasani gini, waduh, lu anaknya Pancasila. Oh iya bagus loh malah. Anaknya Pancasila bagus loh. Dan akhirnya seperti studi kasus yang kedua tadi, ketika nanti dia punya anak, jangan dipaksa beragama tertentu. Biarkan anak tadi berkembang dulu, menjadi dewasa. Menjadi sadar diri dia mau masuk agama apa atau dia tidak mau masuk agama tertentu. Toh di negara kita tidak negara agama kok. Di Indonesia itu boleh kok agnostik, tidak beragama. Yang tidak boleh di Indonesia ini adalah ateis. Negara kita negara Pancasila kok. Kalau punya anak ya dari pasangan yang Mas Hadi ceritakan tadi, nggak usah ributkan agama. Anak kita bagaimana anak adalah anak manusia. Anak kita adalah manusia. Biarkan kita didik dia, kita bina dia, anak kita tadi dengan sebaik-baiknya. Dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nggak perlu nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan. Sederhana, dijibit loro, ojo njibit. Sederhana. Nah, gini dong, kalau di masyarakat itu, kalau nggak di agama nanti nggak masuk surga. Itu masalah. Sekarang pertanyaannya agama apa yang punya surga? Ajaran Dayo nggak punya surga semua kok. Ajaran Abrahamik itu nggak punya surga semua loh. Surga itu milik orang Jawa, surga itu bahasa Jawa. Paling penting nilai-nilai kemanusiaan. Nggak usah kita mabuk janji-janji fata morgana. Dijiwit loro, ojo njiwit. Yen barangmu dipek wong liya, loro ati ojo ngepek barang liya. Sederhana toh. Nek barangmu dicolong loro ati, ya ojo nyolong gitu loh. Nek dijiwit loro, ojo njiwit gitu loh. Sederhana saja. Nilai-nilai kemanusiaan dan itu sesuai dengan Pancasila. Sederhana sekali toh Mas Hadi. Enggak usah diribut karena yang membuat ribut itu kadang-kadang kita sendiri loh kita. Ya, ada lagi yang ditanyakan ini, Mas Hadi, Mas Anton. Mengenai diri saya, semenjak saya belajar Jawa, itu kan saudara saya semua bertentangan dengan saya. Ada yang ngomong saya disuruh taubat. Mana menurut Romo ini? Ya bilang aja saya sudah tobat saya sudah kembali ke habitat saya ini banteng kembali ke banteng, saya ini Garuda kembali ke Garuda gitu aja. Memang itulah orang kalau sudah mabuk agama, mabuk dogma itu seperti itu, cenderung komentarnya tidak realistis. Sehingga pesan kita tadi dalam beragama jangan mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara Mas Anton. Mas Anton saudara mereka. Mereka yang belum sadar harus kita kasihani. Tetaplah Mas Anton memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Dan mudah-mudahan mereka cepat sadar. Dalam beragama, jangan mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai hanya karena agama kita harus bermusuhan antar saudara kita. Apalagi sampai seperti sejarah dunia perang salib. Hanya karena agama jutaan manusia mati. Jangan sampai terjadi itu di Indonesia. Kita punya Pancasila. Ada lagi Mas Anton bertanyakan. Cukup. Jadi, nah para pemirsa yang saya hormati, demikianlah tadi studi kasus yang kita angkat. Saya benar-benar prihatin. Tanpa terasa air mata saya menetes ketika saya melihat 4 kasus tadi. 4 studi kasus tadi. Kenapa bangsa kita mabuk agama?
Setiap saat kita bicara agama, setiap saat di televisi, di radio, iklan agama. Tapi sangat minim iklan kemanusiaan, iklan lingkungan, sangat minim. Padahal kalau kita kehilangan kemanusiaan, kita kehilangan bagaimana kita harus merawat lingkungan, hancurlah kita semua. Karena kita bagian dari alam semesta. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan studi kasus ini menyadarkan kita semua. Dalam beragama, jangan malahkan kemanusiaan. Bangkitlah bangsa ini. Sadarlah bangsa ini untuk bangkit menjadi bangsa yang besar kembali. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai kita dalam beragama mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus belajar bercermin dari kasus yang ada di Timur Tengah yang penuh konflik tiada henti sampai detik ini. Kita harus kembali ke prinsip-prinsip ajaran leluhur kita, ruah binida. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Kita tidak perlu bicara salah dan benar. Kita angkat nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Bila mana ada dalam bahasan kita tadi ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.